Hasil di luar dugaan terjadi malam ini. Persib Bandung yang datang dengan kepercayaan diri tinggi justru harus terpukul di awal laga. Baru 2 menit berjalan, gawang Teja Paku Alam langsung jebol dan semuanya berubah seketika. Selangor FC tampil menggila di hadapan pendukungnya, sementara Maung Bandung berjuang keras mencari ritme permainan. Laga Selangor FC versus Persib Bandung di ajang AFC Champions League 2 2025-2026 benar-benar penuh kejutan dan drama tak terduga. 2 gol cepat di babak pertama membuat Bojan Hodak harus memutar otak untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan yang menyakitkan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana jalannya laga ini dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, biar kamu nggak ketinggalan update terpanas seputar Persib Bandung dan dunia sepak bola Asia. Kasih like kalau kamu tetap dukung Maung Bandung dalam situasi apapun. Share video ini ke sesama bobotoh dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah hasil ini cuma kesialan sesaat? Atau tanda kalau Persib harus berubah besar-besaran? Kita bahas bareng, karena hasil kali ini benar-benar di luar dugaan. Laga panas antara Selangor FC versus Persib Bandung menjadi sorotan utama dalam lanjutan AFC Champions League 2 atau ACL2 2025-2026 yang digelar di Stadion MBPJ, Petaling Jaya, Malaysia pada Selasa 4/11/2025 pukul 19.15 WIB. Pertandingan ini bukan sekedar duel biasa, tetapi menjadi ajang pembuktian 2 tim dengan tradisi kuat di kawasan Asia Tenggara. Persib Bandung datang dengan ambisi mempertahankan posisi puncak klasemen sementara setelah sebelumnya tampil impresif di 3 laga awal. Namun tekanan semakin besar ketika pesaing terdekat, Bangkok United, meraih kemenangan penting atas Lion City Sailors di laga lain. Hasil itu membuat Maung Bandung wajib membawa pulang poin dari Malaysia jika ingin tetap memimpin Grup F ACL2. Atmosfer laga begitu tegang sejak menit pertama. Ribuan pendukung Selangor memadati stadion, menciptakan suasana intimidatif bagi pasukan Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu tentu paham betul betapa krusialnya pertandingan ini, terlebih ia menghadapi mantan klub yang sempat ia tangani pada awal karirnya di Malaysia. Di sisi lain, Selangor FC tampil dengan motivasi tinggi untuk membalas kekalahan di pertemuan pertama. Pelatih Christoph Gamel menegaskan bahwa timnya siap memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk menekan Persib sejak awal. Duel ini pun menjadi ajang pembuktian 2 pelatih dengan filosofi menyerang yang berbeda. Bojan Hodak yang pragmatis namun efisien berhadapan dengan Gamel yang menekankan penguasaan bola cepat dan eksplosif. Semua mata tertuju pada laga ini, sebuah pertandingan yang bisa menentukan arah langkah Persib Bandung di pentas Asia musim ini. Menjelang kick-off, kedua tim menurunkan komposisi terbaiknya. Dari kubu tuan rumah, Selangor FC mempercayakan penjaga gawang muda, Sik Ishan Nazrel, untuk mengawal jala mereka. 4 bek utama terdiri dari Quentin Cheng, Mamadou Diarra, Muhammad Abu Al-Nadi, dan Kevin Di Romram. Lini tengah diisi oleh trio energik yaitu Noah Lane, Picha Autra, serta playmaker asal Inggris Zach Paul Clough. Sedangkan barisan depan menampilkan kombinasi cepat antara Omid Musawi, Alvin Fortes, dan Grigor Moraes. Formasi menyerang ini menandakan Gamel ingin menekan Persib sejak awal. Dari sisi tamu, Persib Bandung tampil sedikit berbeda dari biasanya. Bojan Hodak tetap menurunkan Teja Paku Alam di bawah Mister Gawang, diapit oleh 4 bek kuat Frans Putros, Patricio Matricardi, Julio Cesar, dan Eliano Rendeners. Lini tengah diisi oleh Mark Locke, Tom Haye, serta Luciano Guaicochea, trio yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Kejutan terbesar datang dari sektor depan. Bojan memasukkan Andrew Jong sebagai striker utama, didukung oleh William Barros dan Berginho di sisi sayap. Keputusan ini menandai kepercayaan penuh Hodak terhadap ketajaman Jang yang mulai menemukan sentuhan terbaiknya. Sementara itu, beberapa nama penting justru menghuni bangku cadangan, termasuk Beckham Putra Nugraha dan Ramon Tangke. 2 pemain pertahanan, Federico Barba dan Afrianda Dewangga, bahkan tidak terdaftar dalam daftar pemain cadangan. Dengan susunan seperti ini, Persib menunjukkan niat serius untuk menyerang sejak awal, meskipun laga tandang di Malaysia bukan hal mudah. Formasi ofensif ini memperlihatkan bahwa Bojan Hodak ingin mencuri momentum lebih dulu sebelum Selangor mendapat dukungan penuh dari publiknya. Kick-off baru saja dimulai, namun gawang Persib Bandung langsung bergetar pada menit kedua. Kejutan datang begitu cepat dari kubu tuan rumah Selangor FC.
Gol pembuka dilesatkan oleh striker mereka, Cigor Moraes, yang dengan tenang menuntaskan umpan silang dari sisi kanan pertahanan Persib. Tendangan kerasnya menembus jala Teja Paku Alam, membuat para pendukung Selangor bergemuruh di tribun Stadion MBPJ. Gol cepat itu berawal dari kesalahan fatal di lini tengah Persib. Mark Locke dan Julio Cesar tampak kurang komunikasi saat mencoba merebut bola dari pemain lawan. Keduanya justru bertabrakan, sehingga bola liar dikuasai Picha Autra yang dengan cermat mengirim umpan terobosan ke Moraes. Dalam situasi 1 lawan 1, Moraes tanpa ragu melepaskan sepakan mendatar yang tak mampu diantisipasi Teja. Tertinggal cepat membuat para pemain Persib tampak grogi. Koordinasi antar lini sempat kacau, terutama di area tengah yang menjadi titik tekan utama Selangor. Boyan Hodak dari pinggir lapangan terlihat memberi instruksi keras agar anak asuhnya segera menata ritme permainan. Meski perlahan mencoba keluar dari tekanan, Persib kesulitan membangun serangan efektif. Trio Tom Hey, Klok, dan Guaicochea belum menemukan koneksi yang baik dengan Andrew Jung di lini depan. Setiap upaya serangan cepat selalu dipatahkan oleh duo bek tangguh Selangor, Diarra dan Abu Al-Nadi. Hingga pertengahan babak pertama, Selangor tetap mendominasi penguasaan bola. Persib berusaha bertahan sambil mencari celah lewat serangan balik, namun belum ada ancaman berarti ke gawang Sik Izhan. Babak pertama pun berlanjut dengan tekanan konstan dari tim tuan rumah yang tampak jauh lebih siap sejak awal laga. Belum sempat menstabilkan permainan, Persib Bandung kembali harus menelan pil pahit. Di menit ke-16, gawang Teja Paku Alam kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini akibat kesalahan komunikasi di lini belakang yang berujung gol bunuh diri Patricio Matricardi. Situasi berawal dari serangan cepat Selangor FC yang dikomandoi oleh Zak Loh. Tendangan jarak jauhnya sempat diblok, namun bola memantul liar di depan kotak penalti. Dalam upaya mengamankan bola, Matricardi berniat melakukan umpan balik ke Teja. Sayangnya Teja sudah bergerak ke arah lain, dan bola justru meluncur pelan ke dalam gawang sendiri. Stadion MBPJ kembali bergemuruh, sementara pemain Persib hanya bisa terdiam. Kesalahan itu menjadi pukulan telak bagi mental skuad Maung Bandung. Boyan Hodak terlihat frustasi di tepi lapangan, berulang kali menggeleng-gelengkan kepala dan meminta timnya untuk tetap fokus. Di sisi lain, Christophe Gamel memanfaatkan momentum tersebut dengan menginstruksikan pemainnya untuk terus menekan. Persib mencoba membalas lewat beberapa percobaan dari Tom Hey dan Luciano Guaicochea, namun belum menghasilkan peluang matang. Andrew Jung juga tampak kesulitan mendapat suplai bola karena rapatnya lini belakang Selangor. 2 gol cepat membuat Persib benar-benar berada dalam situasi tertekan. Dukungan fans Selangor semakin menggema, menambah tekanan bagi tim tamu yang tampak kehilangan kepercayaan diri. Hingga menit ke-30, Selangor terus menguasai tempo permainan, sementara Persib berusaha keras memulihkan konsentrasi dan membangun kembali koordinasi di lini pertahanan yang terlihat rapuh sejak awal laga. Setelah tertinggal 2 gol, Persib Bandung mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di pertengahan babak pertama. Tepat di menit ke-13, Maung Bandung perlahan mulai menguasai bola dan membangun ritme permainan yang lebih tenang. Umpan-umpan pendek dari Tom Haye dan Mark Klok mulai menemukan arah, sementara Luciano Guaicochea mencoba memperlebar serangan lewat sayap kiri. Beberapa kali kombinasi apik antara Berguinho dan William Barros sempat mengancam pertahanan Selangor FC, namun masih gagal menembus ketatnya barisan belakang yang dikomandoi Mamadou Diarra. Keputusan Boyan Hodak menempatkan Andrew Jung sebagai target man pun mulai terlihat efektif, meski striker asal Prancis Korea itu belum mendapat suplai bola matang. Selangor FC sendiri tidak tinggal diam. Begitu kehilangan bola, mereka langsung menekan kembali dengan pressing tinggi, memaksa Persib untuk berhati-hati dalam membangun serangan. Tempo permainan meningkat, namun Persib berhasil menjaga kestabilan dan mulai menutup ruang di lini tengah. Walau belum mampu mencetak gol balasan, perubahan ritme permainan ini memberi sinyal positif bagi Maung Bandung untuk menatap sisa laga dengan lebih percaya diri. Babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Selangor FC, hasil dari 2 kesalahan fatal yang dilakukan Persib di awal laga. Statistik mencatat, Selangor unggul dalam penguasaan bola hingga 58% dan melepaskan 7 tembakan, 2 diantaranya tepat sasaran. Sementara Persib hanya mampu mencatatkan 2 percobaan tanpa ancaman berarti ke gawang Sik Izhan. Secara permainan, Persib mulai membaik di 15 menit terakhir, namun koordinasi antar lini belum seutuhnya padu. Duet Klok dan Haye masih kesulitan menekan agresivitas lini tengah Selangor yang digerakkan Picha Autra dan Klove.
Hasil sementara ini membuat posisi Persib di klasemen sementara AFC Champions League 2 menjadi genting. Kemenangan Bangkok United atas Lion City Sailors 2-1 membuat klub asal Thailand itu naik ke puncak klasemen dengan 9 poin, menggeser Persib yang baru mengumpulkan 7 poin. Bojan Hodak kini dituntut melakukan perubahan besar di babak kedua jika ingin menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Memasuki babak kedua, sorotan tertuju pada strategi Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menghadapi dilema besar, memperkuat pertahanan yang rapuh atau mengambil resiko dengan menambah daya gedor. Dengan Persib tertinggal 2 gol, Hodak harus melakukan perubahan cepat untuk menjaga asa di pentas AFC Champions League 2. Kemungkinan rotasi mulai terlihat saat Beckham Putra Nugraha dan Ramon Tanque tampak bersiap di pinggir lapangan. Beckham bisa menambah kreativitas di lini tengah, sementara Ramon menawarkan gaya bermain direct yang mampu menarik perhatian bek lawan. Hodak juga dituntut memperbaiki koordinasi antara Klok, Hey, dan Guaikoseta yang di babak pertama sering kehilangan bola di area berbahaya. Selain itu, pressing tinggi Selangor FC harus diantisipasi dengan umpan cepat dan perpindahan bola yang lebih efektif. Bojan tahu betul 1 gol balasan bisa mengubah momentum. Dengan dukungan pemain-pemain berpengalaman seperti Mark Klok dan Teja Pakualam, Hodak berharap timnya bisa bangkit dan memanfaatkan setiap peluang kecil untuk membalikan keadaan di paruh kedua laga. Dengan situasi tertinggal 0-2 di babak pertama, Persib Bandung menghadapi ujian berat di paruh kedua laga melawan Selangor FC. Meski mulai menunjukkan perbaikan dalam penguasaan bola, efektivitas serangan masih menjadi PR utama. Keputusan Bojan Hodak dalam melakukan pergantian pemain dan menyesuaikan taktik akan menjadi kunci apakah Persib mampu bangkit atau harus pulang tanpa poin. Selangor yang tampil percaya diri diyakini akan tetap mempertahankan tekanan, terutama lewat sayap kanan yang diisi Alvin Fortes dan Picha Autra. Persib perlu lebih disiplin di lini belakang dan tidak lagi melakukan kesalahan komunikasi seperti pada 2 gol awal. Di sisi klasemen, hasil laga ini sangat menentukan. Kegagalan meraih poin bisa membuat Persib tertinggal dari Bangkok United yang kini kokoh di puncak dengan 9 poin. Namun juga mampu membalikan keadaan, Maung Bandung berpeluang besar menjaga jalur menuju babak gugur. Laga ini pun menjadi momen pembuktian seberapa kuat mental Persib Bandung saat menghadapi tekanan besar di panggung Asia.